Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu pertambangan batu bara. PTBA memanfaatkan energi terbarukan dan melakukan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen perusahaan mereka. PTBA mulai melakukan penambangan batu bara sejak tahun 1919 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sistem penambangan terbuka atau open pit mining. PTBA ini resmi berdiri pada tahun 1981 dengan nama Perseroan Batubara Bukit Asam atau disingkat dengan PTB yang kemudian diganti nama menjadi PT Bukit Asam Tbk di tahun 2002. PTBA ini bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara pada industri tambang di tahun 2017. Berikut merupakan struktur organisasi PT Bukit Asam Tbk dengan Bapak Arsal Ismail sebagai Direktur Utama. Di bawahnya terdapat 4 direktur yang bertanggung jawab atas berbagai bidang fungsional, yaitu Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Sumber Daya Manusia, serta Direktur Operasi dan Produksi. Terdapat pula fungsi pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, dan Manajemen Sistem Company Performance. Kelompok kami memilih divisi K3L Corporate untuk diidentifikasi resikonya, di mana K3L Corporate ini merupakan subdivisi yang membawahi 3 divisi lainnya, yaitu Divisi Perencanaan dan Pengembangan Program K3L, Pengendalian dan Kepatuhan K3L, serta KP dan K3L UPTE. Kelompok kami berfokus pada identifikasi resiko taksonomi ke-7, KP dan K3L UPTE pada bagian Social and Environment perusahaan. Selanjutnya adalah wewenang divisi organisasi. Yang pertama, asisten manajer pengawasan lingkungan yang memiliki tugas mengkoordinir dan mengatur satuan kerja pengawas lingkungan meliputi evaluasi kondisi lingkungan, pembuatan peta potensi penyebab kerusakan lingkungan, melakukan investigasi kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan atau BKL, atau kejadian yang merugikan lingkungan, dokumentasi kondisi lingkungan rona awal dan saat ini, termasuk flora dan fauna, sehingga operasional perusahaan dapat berlaku aman dan memenuhi kaidah peraturan lingkungan yang berlaku. Yang kedua adalah supervisor inspeksi lingkungan yang memiliki tugas mengatur dan mengawal seluruh kegiatan inspeksi lingkungan hidup, meliputi inspeksi lingkungan untuk mengetahui kondisi lingkungan, monitoring tidak lanjut hasil temuan PLT, inspeksi dan rekomendasi hasil investigasi lingkungan sehingga operasional perusahaan dapat berjalan aman serta memenuhi kaidah atau peraturan lingkungan yang berlaku. Kriteria probabilitas likelihood risiko adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya suatu risiko dalam suatu periode waktu atau dalam kondisi tertentu. Dengan nilai likelihood, perusahaan akan dapat menggunakan risk rating. Berikut merupakan nilai likelihood dari PT Bukit Asam. Yang pertama adalah kategori hampir pasti dengan skala nilai 5 dan probabilitas risiko sangat sering terjadi dalam kurang dari 3 bulan. Karena faktor sosial dan lingkungan sangat dinamis, demonstrasi dan aksi protes dapat terjadi berulang kali akibat ketidakpuasan masyarakat atau pekerja. Curah hujan ekstrim yang melebihi rencana cenderung sering terjadi, terutama di wilayah dengan perubahan iklim signifikan. Selain itu, kebijakan lingkungan yang semakin ketat sering mengalami revisi, memberikan dampak langsung terhadap operasional. Yang kedua adalah kemungkinan besar terjadi dengan skala nilai 4 dan probabilitas risiko sering terjadi dalam 3-6 bulan karena dampaknya sudah mulai terlihat tetapi belum bersifat mendadak atau terus-menerus. Ketidakpuasan masyarakat bisa berkembang menjadi aksi demonstrasi dalam beberapa bulan. Peningkatan hujan yang lebih tinggi dari perkiraan sering kali terjadi dalam siklus musiman. Kenaikan suhu ekstrim juga semakin sering dirasakan akibat perubahan iklim global. Yang ketiga adalah kategori kemungkinan sedang dengan skala nilai 3 dan probabilitas risiko terkadang terjadi dalam waktu 6-9 bulan, bergantung pada faktor eksternal yang berkembang secara bertahap. Isu ketenaga kerjaan dapat menjadi sumber konflik tetapi tidak selalu menyebabkan aksi protes. Curah hujan meningkatkan dalam siklus tertentu tetapi belum berdampak besar. Perubahan kebijakan lingkungan biasanya memiliki proses penerapan bertahap sehingga dampaknya terasa dalam jangka menengah. Selanjutnya adalah kategori kemungkinan kecil dengan nilai skala 2 dan probabilitas terjadi jarang dalam 9-12 bulan karena faktor pemicunya belum cukup kuat untuk menimbulkan dampak besar dalam jangka pendek. Ketidakpuasan sosial bisa muncul tetapi tidak selalu berkembang menjadi aksi besar. Cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu tetapi dampaknya masih bisa ditoleransi. Perubahan iklim memengaruhi biaya operasional secara bertahap dan tidak langsung. Dan yang terakhir adalah kategori jarang terjadi
dengan skala nilai 1 dan probabilitas risiko sangat jarang terjadi dalam waktu lebih dari 1 tahun karena tidak memiliki dampak langsung atau cepat terhadap operasional. Konflik sosial dalam skala kecil biasanya dapat diselesaikan sebelum berkembang lebih jauh. Anomali cuaca memang bisa terjadi, tetapi selama tidak ekstrim dampaknya minim. Perubahan kebijakan lingkungan global sering kali berdampak jangka panjang dengan lebih berpengaruh terhadap peraturan nasional daripada operasional harian. Kriteria probabilitas risiko dalam divisi social environment ditentukan berdasarkan faktor sosial dan lingkungan yang terus berubah. Risiko yang lebih tinggi seperti gejolak sosial dan perubahan cuaca ekstrim cenderung terjadi dalam jangka pendek. Sedangkan risiko yang lebih kecil seperti perubahan kebijakan global lebih jarang terjadi dalam waktu dekat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kriteria dampak resiko. Sebelum itu, di sini kita perlu untuk menganalisis dampak resiko dari Divisi Social Environment PT Bukit Asam. Resiko dalam divisi ini dapat berdampak pada keberlanjutan operasional, reputasi perusahaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang berisi mengenai apa saja resiko yang dapat terjadi pada Divisi Social Environment beserta dampaknya. Terdapat 5 dampak resiko yang dimiliki PT Bukit Asam yang terdiri dari resiko perubahan iklim, kepatuhan kebijakan lingkungan, dampak social engagement, reputasi dan kepercayaan publik, dan operasional perusahaan. Dari sini, kita dapat memberikan satu contoh resiko yang dapat terjadi, yaitu perubahan iklim. Dampak resiko perubahan iklim dikatakan sangat signifikan ketika perusahaan dianggap sebagai penyumbang utama emisi gas rumah kaca, dan perusahaan terancam mendapatkan sanksi yang berat. Selanjutnya, terdapat tabel kriteria dampak resiko. Di dalam tabel ini terdapat skala dari 1 sampai 5 untuk tingkat resiko yang dimiliki, mulai dari tidak signifikan hingga sangat signifikan. Tabel ini juga merupakan tabel acuan yang digunakan dalam penilaian resiko. Masuk ke matriks resiko, di sini merupakan alat untuk menilai resiko dengan mempertimbangkan dampak dan juga kemungkinan yang akan terjadi dari adanya resiko tersebut. Matriks risiko yang digunakan dalam hal ini adalah matriks risiko 5x5 dengan keterangan warna yang berwarna hijau merupakan sangat rendah, yang kedua adalah kuning, yang ketiga adalah warna orange, dan yang paling berbahaya atau sangat tinggi adalah warna merah. Kriteria matriks risiko terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kriteria risiko 1 hingga 4 dengan skala nilai sangat rendah. Hal ini berarti risiko masih dapat diterima oleh perusahaan sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Untuk kriteria risiko 5 hingga 8 dengan skala nilai rendah, hal ini perusahaan dianjurkan untuk mengambil tindakan terhadap risiko yang ada. Selanjutnya, kriteria risiko 9 hingga 12 di mana skala nilai mencapai tinggi. Hal ini perusahaan perlu melakukan tindakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang terakhir, kriteria risiko 13 hingga 25 di mana skala nilainya itu sangat tinggi. Perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan atau tindakan secepat mungkin untuk dapat mengelola dan mengevaluasi risiko yang sedang terjadi. Pada bagian selanjutnya, terdapat tabel identifikasi resiko yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang dapat terjadi pada perusahaan dan lebih khususnya pada divisi social environment. Dan pada kasus ini, telah ditentukan bahwa resikonya adalah keberlanjutan operasional, reputasi perusahaan, dan juga kesejahteraan masyarakat yang dipertimbangkan berdasarkan poin-poin yang ada di tabel sebagai berikut. Pada risiko SE1 atau keberlanjutan operasional, risiko tersebut muncul karena adanya ketidakpatuhan regulasi ataupun konflik yang dapat terjadi dengan masyarakat, dan hal tersebut dapat mengganggu operasional ataupun berujung kepada sanksi sosial maupun sanksi legal. Dan untuk itu, indikator yang dapat digunakan adalah pengaduan masyarakat, dan juga mitigasinya dapat dilakukan melalui program CSR ataupun kepatuhan regulasi. Dan kemudian untuk SE2 ataupun reputasi perusahaan tambang seringkali disorot media sehingga menentukan image dari brand ataupun perusahaan tersebut. Sehingga kritik dari publik dan organisasi lingkungan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat maupun stakeholder bisnis. Dan oleh karena itu, indikator yang dapat digunakan untuk reputasi perusahaan adalah adanya pemberitaan negatif dan juga mitigasinya adalah komunikasi publik yang transparan.
Dan pada yang risiko terakhir, yaitu kesejahteraan masyarakat, jika program sosial yang diberikan tidak efektif, maka masyarakat bisa merasa diabaikan ataupun tidak merasakan manfaat dari adanya tambang ini, sehingga dapat memicu konflik sosial lebih lanjut. Sehingga indikator yang digunakan untuk mencegah risiko ini adalah keluhan dan aksi protes yang ada, dan dapat dicegah sebagai mitigasi dengan program kemitraan sosial yang lebih baik ataupun CSR.